Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ai hadza faslun. Utawi iki iku pasal siji fi ahkami sholatil istisqai ing dalem piro-piro hukume salat istisqa. Maknane istisqa ai talabis suqya tegese njaluk siraman minallahi sangking Gusti Allah ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Pasal ini membahas hukum-hukum sholat istisqa atau sholat minta hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iklim Indonesia ini dulu ketika masih tahun 90-an ini kan iklimnya itu masih stabil. Biasanya hujan itu dimulai bulan Agustus. Kemudian sampai 6 bulan, berikutnya adalah bulan kemarau. Tapi ketika sudah tahun 2000-an, iklim ini sudah tidak begitu stabil. Kadang-kadang kemarau ini lebih lama dari hujannya, atau bisa jadi hujan ini lebih lama dari kemaraunya. Apalagi yang ada di daerah pesisir. Daerah pesisir ini Masya Allah, dulu 10 tahun kami di sana itu pernah di tahun-tahun sekitar tahun mendekati tahun 2000, musim hujan itu hanya sebentar. Yang banyak itu musim kemarau. Sampai-sampai para guru kami ini langsung mengumpulkan para santri, terus ditempatkan di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah situ, diadakan sholat istisqa. Nah, dari salah satu guru kami itu ada yang berkomentar, sholat istisqa itu menunggu ketika matahari ini posisinya, peredarannya sudah atau rotasinya ini sudah ada di sebelah selatan kalau di Indonesia ini. Kalau sebelah selatan matahari sudah di sana, kok belum hujan, baru sholat istisqa. Kalau matahari itu ada di sebelah utara, ini belum waktunya katanya. Soalnya kalau matahari rotasinya ini sudah ada di wilayah selatan, mendekati kutub selatan, ini memang sudah waktunya musim penghujan kalau di iklim kita. Tapi kalau matahari itu masih ada di sebelah utara, kata salah satu guru kami itu kalau di istisqa ini agak sedikit kurang manjur. Masya Allah ya, sholat istisqa ini memang disunahkan ya. Untuk kita-kita yang banyak dosa, disunahkan untuk melakukan sholat, karena memang perintah dalam Al-Quran itu wasta'inu bis-sabri was-sholah, ya. Minta tolong kepada Allah caranya dengan sabar dan melakukan sholat. Andai kan masih ada Rasulullah, tanpa sholat pun sudah enak. Tanpa sholat ini Rasulullah cukup mengangkat kedua tangan seperti ketika beliau sedang khutbah, ada seorang Arabi. Arabi ini orang-orang Arab pedalaman, orang-orang Arab yang desa-pedesaan itu. Biasanya kan mereka ini sangat polos. Orang Jawa bilang itu nggak ono unggah-ungguhe. Mereka langsung minta pada Rasulullah, ya, langsung bicara apa adanya sudah orang Arabi ini. Tapi sahabat itu kalau ada orang Arabi senang. Ya. Kalau sahabat ketika ada di Madinah itu rata-rata mereka ini segan atau sungkan mau bicara, mau mendahului bicara pada Rasulullah.
Nah, yang berani ini adalah orang Arabi. Orang Arabi bilang pada Nabi, Nabi, ternak kami banyak yang mati, tanaman juga banyak yang kering karena pada waktu ini kan sudah waktunya hujan tapi masih kemarau. Akhirnya Rasulullah mengangkat kedua tangan, nggak usah sholat. Memang doa dari Rasulullah kan sangat mustajab. Diangkat kedua tangan, awan datang bergunung-gunung. Dari awan putih menjadi awan hitam, kemudian hujan. Parahnya hujannya ini overdosis. Sampai 7 hari 7 malam. Kemudian Arabi tadi datang lagi. Ya Rasulullah, ini hujannya kok kelewatan, kelewat batas hujannya. Rumah kami banyak yang roboh, kebanjiran. Ya. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Awan yang ada di atas kota Madinah ini langsung membentuk lubang seperti cincin. Jadi hujannya ini ada di luar kota Madinah ya, pada waktu itu. Ya. Terus juga ada ulama-ulama Indonesia di daerah Jawa Timur ini yang memang punya doa mustajab. Beliau ini, nah saya agak lupa namanya ya, ada di daerah Jombang. Cerita dari salah satu guru kami, kalau sudah beliau yang baca doa istisqa tanpa sholat pun itu hujan turun. Beliau bukan berniat berdoa sebenarnya. Pas pelajaran takrib, memang beliau ngajarnya itu kitab fikih ya, takrib ya. Pas bab ini, kemudian kan di akhir-akhir ini ada doanya. Ketika beliau membaca doa, langsung gerimis di luar. Di luar ruangan pondok itu langsung gerimis. Masya Allah ya. Dan pada waktu dilanda kekeringan Jawa Timur, khususnya Jombang ya, langsung ulama-ulama se-Jombang ini kompak. Harus Pak Yai ini sudah yang ngimami sholat. Nah, benar ya, jadi ya. Ketika sholat dimulai, mendung sudah datang. Pas sujud itu hujan belum sujud hujan ini sudah turun. Akhirnya sujud ini di tanah yang becek ya, di rembutan yang sudah penuh dengan air ya. Nggak usah khutbah sudah hujannya banyak ya. Nah ini nanti ada tata tertibnya sebelum melakukan sholat istisqa itu apa saja ya. Wa sholatul istisqai utawi sholat istisqa masnunatun ikuti sunnahno limuqimin kedue wong kang mukim, orang yang tinggal di rumah ya. Nah, tidak ke Masna saja atau punya titel DRS di rumah saja ya. Wa musafirin lan wong kang lunga indal hajati ing dalam sandingi kebutuhan mining qita'i ghaithin saking putuse udan aw aini ma'in utawa sumber banyu wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono ing qita'u ghaithin ya. Sholat istisqa ini disunahkan untuk orang yang sedang di rumah atau yang sedang bepergian. Ketika ada kebutuhan untuk hujan, mungkin hujan ini lama nggak turun, kemarau terlalu panjang, ya, sampai-sampai sumur-sumur ini biasanya kena dampaknya. Sumur agak kering. Ya. Di daerah kami ini kalau sudah waktunya kemarau, orang nyalakan pompa air baru untuk ngisi tandon ini, tandon belum penuh itu sudah sumurnya sudah susut, sudah kering ya, sudah enggak bisa dipompa lagi. Nah, untung sumur kami ini buatnya ketika kemarau. Kalau tetangga-tetangga itu banyak yang mengeluh ya, karena buatnya ini tidak menunggu waktu kemarau, waktu penghujan buat sumur.
Ya baru berapa meter itu sudah airnya sudah banyak. Nah ketika air ini susut, nah, kan kebutuhan primer ini air, kebutuhan yang sangat penting. Nah, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Wa tu'adu lan dibaleni sholatul istisqai apa sholat istisqa. Sanian hale kaping pindho. Wa aktsara lan hale luweh akeh min dzalika saking mengkono-mengkono ingqita'i ghaitsin aw aini ma'in. Ilam yusqau lamun ora disirami sapa wong akeh hatta yusqiya sehingga nyirami hum ing wong akeh Allahu sapa Allah. Salat istisqa ini kesunahannya bukan hanya satu kali. Kalau istisqa pertama masih belum turun hujan, salat lagi. Salat lagi sampai Allah ini mendatangkan hujan. Fayak muru mongko perintah hum ing masyarakat nadban kelawan sunnah al imamu sopo pemimpin wa nahwuhu lan sepadane imam bitaubati kelawan taubat. Sebelum istisqa ini dimulai ada anjuran dari syara bagi pemimpin-pemimpin umat, misalkan ya kepala desa kalau di sini, atau camat, bupati, yang berlaku sekarang ini, atau tokoh masyarakat yang memang ucapannya ini banyak diikuti oleh masyarakat, maka harus menyuruh masyarakat supaya bertaubat. Memang taubat itu kunci kemudahan. Orang kalau taubat itu kan pasti mengucapkan istighfar. Dalam Al-Quran itu wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ketika zaman Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh ini tertimpa musim kemarau yang panjang karena mendustakan Nabi Nuh. Nabi Nuh ini menyuruh umatnya, minta ampun kalian kepada Allah. Jangan menyembah berhala, nanti hujan akan diturunkan. Bisa jadi hujan yang tidak turun di lingkungan kita ini karena banyak dosa yang telah kita perbuat. Nah, karena dosa-dosa baik dosa yang dilakukan secara terang-terangan atau tidak terang-terangan, tapi naudzubillah ya. Semoga di sini itu di lingkungan kita masing-masing ini tidak ada dosa yang dilakukan secara terang-terangan dan tidak ada yang menghiraukan. Naudzubillah kalau sudah terjadi seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, ini alamat. Biasanya akan turun azab. Ya. Nah, di daerah-daerah yang terjadi bencana itu, ketika ditelusuri oleh kawan-kawan kami, ya kami tidak menyebutkan lokasi, ya, khawatirnya nanti ada yang tersinggung. Ya. Di sana-sana itu, ketika terjadi bencana, rata-rata memang. Rata-rata tempat itu memang digunakan untuk maksiat dan sudah lama. Dan tidak ada yang melarang. Tokoh masyarakat itu sudah capek untuk melarang, pemerintah tidak bertindak. Akhirnya ya itu sudah. Ya. Allah sendiri yang bertindak. Ya. Tsunami, atau letusan gunung. Ya. Dan dosa yang dilakukan itu biasanya dosa-dosa besar. Seperti perzinahan massal, atau perdagangan barang haram. Akhirnya ketika memang itu tidak ada yang melarang, tidak ada yang komentar,
tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, langsung Allah menurunkan azab ya. Ini naudzubillah, semoga tidak terjadi ya. Tidak terjadi di lingkungan kita, dan semoga umat Islam ini masih peduli dengan nasib masyarakat yang melakukan dosa. Soalnya kalau sudah turun bencana, bukan hanya orang yang bejat yang kena, orang yang taat juga terkena imbasnya. Saya ingat salah satu dai kondang kita itu, dai sejuta umat, almarhum almaghfurlah ya, beliau ini pernah pidato seperti ini. Yang judi elu, yang maksiat elu, yang minum elu ya. Itu maksiat mas ya. Maksiat itu mengundang murka Allah. Nanti kalau sudah gempa bumi, yang kalau sudah terjadi gunung meletus dan lain-lain, yang mampus bukan hanya lo doang. Ketika bala itu turun, memang ammas sholih wa tholih ya. Bala ini akan mengenai secara umum, baik itu orang yang soleh atau orang yang polih ya, orang yang bejat, ini kena semuanya. Cuma nanti ketika hari kiamat mereka ini akan dibangkitkan akan dibangkitkan sesuai dengan amal masing-masing. Nah ini ya. Terus ketika terjadi tsunami besar dulu itu ya, ada salah satu transmigran yang sekarang ini sudah pulang ke desa kami, itu memang ada terjadi kezoliman, memang ada pengusiran etnis besar-besaran. Nah, di sana itu etnisnya itu tidak cocok dengan salah satu etnis yang ada di Indonesia ini. Kemudian main hakim sendiri, kalian pendatang di sini bukan pribumi, sudah keluar dari daerah kami. Akhirnya bencana itu turun. Nah, supaya istisqa ini manjur ya, sebelum istisqa taubat dulu, banyak istighfar dulu. Wal yulzimu lan majibno sopo imam hum ing masyarakat imtithala amrihi ing nuruti perintahe imam. Kama koyo keterangan afta ingkang fatwa bi kelan An-Nawawi sopo Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wat taubatu utawi taubat minadz dzambi saking dosa wajibatun iku wajib apa taubat. Amara perintah al imamu sapa imam biha kelawan taubat awalan ing dalem kawitane. Taubat dari dosa itu wajib. Nah, jadi setelah diperintah taubat, kemudian masyarakat ini jangan sampai ada yang mukhalafatul imam ya. Harus nurut dengan perintah imam. Pemimpin-pemimpin kita ini harus ditaati bagaimanapun cara bagaimanapun mereka itu latar belakangnya ya. Ada salah satu golongan ya, yang mengatakan pemimpin itu tidak wajib ditaati. Ya, soalnya yang ditaati itu katanya pemimpin orang yang beriman, katanya gitu. Nah, nanti ya repot juga. Soalnya kan ayatnya dalam Al-Quran kan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taat pada Allah. Ada ati'u, kata-katanya ini fil amar ya, kata perintah. Kemudian ketika taat pada Rasul juga ada ati'u ya. Nah, ada kata perintah juga. Terus ketika ulil amri, orang-orang, ini kan jamak ini, banyak ini, orang-orang yang menguasai pemerintahan. Ini juga harus ditaati, cuma tidak seperti taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau diperintah maksiat ya jangan taat. Ya. Misalkan pemerintah
Ayo semua desa wajib nanggap orkes. Waduh ya. Salihu. Tarik sis semongko lah ini wajib. Ya tidak boleh dituruti ya perintah seperti itu. Ya memang apa orang ini yang yang bilang bahwa pemerintah tidak wajib ditaati ya memang kurang ilmu sebenarnya. Katanya yang ditaati itu satu pemimpin umat Islam sedunia. Lah ini malah jadi ruwet lagi nih. Siapa terus pemimpin umat Islam sedunia? Kan tidak ada sekarang. Umat Islam kan dipimpin oleh pemimpin masing-masing di daerahnya sendiri-sendiri, di negaranya sendiri-sendiri ya. Lah terus kalau memang tidak taat pada pemerintah, nanti kalau ada lampu merah di perempatan jalan ya tidak wajib ditaati ya silahkan nyebrang. Resiko ditanggung sendiri ya. Wassodaqoti lan ngetokno sedekah. Wal khuruji lan metu minal madzalimi sangking pira-pira kezaliman lil ibadi maring pira-pira kawula. Wa musalahatil a'da'i lan saling berdamai karo pira-pira musuh. Wasiyami thalathati ayyamin lan poso telu pira-pira dina qabla mi'adil khuruji ing dalem sadurunge waktune metu salat istisqa. Fayakunu mongko ana ana apa amrul imam bihi kelawan imtithali awamirihi sampai entek arba'atu ayyamin iku papat pira-pira dina ya. Jadi setelah diperintah untuk taubat, kemudian diwajibkan nurut pada pemerintah selama tidak menyuruh maksiat, dan disuruh untuk mengeluarkan sedekah, dan supaya keluar dari kezaliman, artinya tidak menzalimi orang, lalu berdamai dengan musuh, terus puasa 3 hari, maka waktunya dari awal menyuruh taubat sampai sholat istisqa ini 4 hari ya. Jadi 4 hari sebelum istisqa itu dilakukan, maka menyuruh masyarakat supaya melakukan hal-hal yang kami sebutkan tadi ya. Terus di sini kok disuruh sedekah? Ya memang sedekah itu terkenal ya. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala ya. Orang tidak dikasih hujan itu kan bala juga. Kekeringan kan nanti banyak kambing yang kurus ya. Lalu banyak tanaman-tanaman yang kurang bagus ya. Kalau di daerah saya ini kekeringan itu tidak begitu terasa ya. Karena apa? Ya, air sungai di sebelah utara itu kan luber banyak sekali dan tidak pernah kering ya. Sumbernya itu di daerah barat atau mana itu ya, daerah Pakel situ. Cuma mereka di sana ini kurang bisa menikmati karena dibendung di bawah. Jadi yang enak ini yang bawah. Nah, ini kalau memang ada hujan yang telat datangnya kan itu juga bala. Nah, supaya tidak telat ini maka kita lakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Dan juga menzalimi orang lain ini juga menyebabkan turunnya bala ya. Menyebabkan turunnya bencana.
Terus permusuhan itu juga adanya konflik. Ini juga mengurangi rezeki. Konflik rumah tangga ini menyebabkan terhalangnya rezeki. Rezeki yang aslinya akan datang gara-gara di rumah tangga konflik antara suami dengan istri, maka rezeki ini bisa tertunda datangnya. Hujan juga seperti itu, hujan kan juga rezeki. Kemudian puasa 3 hari. Kenapa disunahkan untuk puasa 3 hari? Karena puasa itu bisa menjadi sarana untuk bertakwa kepada Allah. Tsumma yakhruju nuli metu sapa imam bihim kelawan masyarakat utawa umat fil yaumi ing dalem dina ar-rabi'i kang nomor 4 siyaman hale pira-pira wong kang poso ya. Ghairu mutatayyibina hale ora wewangian kabeh wala mutazayyinina lan ora padha macak kabeh bal yakhrujuna balik metu sapa iki imam wal qaum ya atau warwa'iyat fi thiyabi bidlatin ing dalam kelambi gelangsaran ya. Bimuwahadatin kelawan dal kang dititiki siji kelawan bak kang dititik siji maksuratin ingkang dikasroh wadhalin lan dal mu'jamatin kang dititiki sakinatin kang mati ma rupane klambi yulbathu kang digawe apa iki ma milfia bil mihnati saking pira-pira kelambi kerja waqtal amali ing dalem waktune kerja ya. Maka di hari keempat imam ini keluar bersama rakyat dalam keadaan berpuasa ya. Di awal pengumuman taubat, kemudian setelah itu besoknya puasa 1, 2, 3 hari. Di hari keempat ini keluar bersama rakyatnya. Keluarnya jangan sampai pakai parfum. Kalau perlu nggak usah mandi. Apa ya kita memperlihatkan prihatin lah, memperlihatkan keprihatinan kepada Allah ya. Orang Jawa bilang ngetok no melas. Ya Allah, gara-gara hujan tidak turun ini kita tidak mandi semuanya ini kayak gini ya. Sudah bolotnya ini banyak ya. Kemudian tidak berhias ya. Tidak memakai baju-baju yang bagus. Pakai baju-baju yang jelek, sarung yang jelek. Nah, jangan sampai pakai baju yang mahal. Sarung BHS stop dulu, pakai BKS saja. Atau bekas ya. Kopiah, ya. Misalkan pakai kopiah hitam ya. Jangan yang masih bagus. Cari yang sudutnya sudah 15. Yang sudah berwarna merah itu ya. Terus baju yang dipakai ini baju-baju yang dibuat orang Jawa itu baju gelangsaran, tapi bahasa Indonesianya apa ya baju gelangsaran itu? Baju yang memang dibuat keseharian ya, bukan baju keseharian, bukan baju-baju yang disimpan untuk berhias ya. Wastika natin lan anteng, ay khusyu'in tegese khusyuk. Watadhuru'in lan dipin-dipi ay khudu'in tegese dipin-dipi watadzallulin lan ngeroso ino ya. Juga keluarnya ini jangan sampai cengengesan ya. Jangan sampai senyum, harus menampakkan sedih ya. Khusyuk, tenang, kemudian penuh dengan wajah penuh dengan ratapan kepada Allah ya. Oh namanya minta ya. Kalau minta itu harus kelihatan melas, harus kelihatan memperhatinkan. Biar apa?
biar gampang diberi. Nah, kalau minta modelnya kok menunjukkan wajah garang, ya ini bukan pengemis tapi preman. Nah ini ya. Wa yakhrujuna wa yukhrijuna lan padha ngetokno sapa iki imam warraiyah ma'ahum sertane imam dan rakyatnya ini as-sibyana ing pira-pira bocah cilik wasyuyukha lan pira-pira wong tuwa wal ajaiza lan pira-pira wong kang lemah wal bahaima lan pira-pira rumangkang. Kemudian ketika keluar di samping dalam keadaan khusyuk dengan wajah penuh ratapan dan merasa hina, mereka juga membawa keluar anak-anak kecil. Membawa keluar orang-orang yang sudah jumpo atau orang-orang yang lemah. Ya. Misalkan cacat fisik dan lain-lain, dan juga mengeluarkan sambil membawa hewan. Jadi keluar ke lapangan, yang punya sapi ya silakan nonton sapi, yang punya kambing ya silakan bawa kambing, yang punya kucing ya silakan digendong kucingnya, yang punya terwelu atau kelinci ya kurungannya ya dibawa, ya jangan sampai nanti kucingnya makan kelincinya ini ya. Kenapa kok mereka ini dikeluarkan? Anak kecil, orang-orang tua. Anak kecil ini kan anak yang tidak punya dosa. Kemudian orang-orang tua ini kan amalnya lebih banyak dari kita. Kemudian mereka kalau sudah tua ini kan syahwatnya kan sudah berkurang. Entah kalau tua-tua keladi ya. Semakin tua semakin jadi ya. Tapi orang-orang tua yang sudah jumpo ini kan apa? Mereka ini nafsunya itu kan sudah turun. Jadi untuk melakukan kemaksiatan ini mereka sudah ingat alam kubur. Jadinya kemaksiatan sudah minimal ya. Ini dikeluarkan. Dan juga orang-orang yang orang-orang lemah yang ada cacat fisik dan lain-lain, dan hewan-hewan, hewan lagi ya tidak punya salah, tidak punya dosa ya. Nah, karena orang itu doanya mustajab kalau dia ini bersih zahir dan batin ya. Nah, bersih tidak punya dosa. Lah kalau masih punya dosa ya tawasul bahwa anak-anak yang tidak punya dosa seperti itu, mereka ini akan dipandang oleh Allah. Waalaikumsalam. Monggo binara ya Pak Soni. Ya. Ustadz Zainal agak terlambat insya Allah nanti ya. Oh nggih. Jadi anak-anak kecil ini kan anak-anak yang dikasihani oleh Allah. Orang-orang tua yang sudah minim berbuat dosa itu juga dikasihani oleh Allah ya. Jadi memudahkan untuk turunnya hujan, memudahkan untuk istijabatu doa ya. Nah, mereka ini kita buat perantara untuk memancing rahmat Allah ya. Dan perlu diingat ya, kejadian-kejadian azab yang istiqsal atau azab yang bersifat penumpasan masyarakat ya. Seperti banjir kaum Nabi Nuh dan azab-azab yang turun untuk kaum-kaum yang lain ini, itu terjadi ketika tidak ada anak kecil. Banjir bandang yang melanda kaum Nabi Nuh itu terjadi awalnya gara-gara apa? Nabi Nuh kehilangan kesabaran. Beliau sudah berdakwah selama 900 tahun. Kemudian ada anak kecil ini melempar kepala Nabi Nuh dengan batu. Dilempar sampai berdarah. Basyariyahnya timbul.
sifat manusianya timbul. Yang dulunya sabar, open, telaten, ya, menangani umat, ya, walaupun dicaci maki, tidak digubris, tidak didengar, tetap saja istiqomah berdakwah. Ketika itu kena lemparan batu berdarah, beliau marah sekali. Ya, sampai innaka intadharhum, ya, yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafaro. Sampai Nabi Nuh ini doanya, ya Allah, kalau kau biarkan mereka ini, ya, mereka ini tidak akan ada baiknya, mereka akan menyesatkan orang lain dan tidak akan punya keturunan kecuali orang-orang yang jahat. Sampai seperti itu. Akhirnya berkat doa Nabi Nuh ini orang-orang yang dewasa ini tidak punya anak lagi. Terus yang kecil yang melempar Nabi Nuh itu kan sudah tumbuh dewasa. Baru setelah tumbuh dewasa, banjir datang. Jadi ketika ada bencana ini, tidak ada bayi yang mati pada waktu itu. Dan juga ketika ada terjadi peristiwa lahar dingin Bondeli itu di situ dulu. Ketika tahun 80-an kan. Lahar dingin ini melanda Lumajang. Nah, terus ada anak kecil yang kena sebenarnya. Ya. Ada anak kecil yang terdampak. Cuma oleh Allah dikasihani. Ya memang takdirnya umurnya panjang. Ya. Anak kecil ini mengapung di atas air, kemudian nyangkut di pohon. Lalu diambil oleh orang Klanting ini. Dan sekarang beliau menjadi menjadi pelatih PSIL ini. Ya, dulu pernah main di Persik Kediri ya, sekarang jadi pelatih PSIL sekarang. Nah ini memang Allah itu sangat kasihan dengan anak-anak kecil, ya, anak-anak yang tidak berdosa. Jadi mereka dikeluarkan untuk memancing rahmat Allah supaya hujan segera turun. Ya. Wa yusolli lan solat sopo imam bihim kelawan masyarakat. Al imamu tegese imam. Auna ibuhu uto penggantine imam. Rakaataini kelawan solat rong rakaat ka salatil idaini koyok solat riyaya loro. Fi kaifiyatihima ing dalam carane salatul idaini. Minal iftitahi bayane saking doa iftitah wa ta'awudhi lan ta'awudh wa takbiri lan takbir sab'an kelawan pitu fir rakaati ing dalam rakaat al ula kang kawitan wa khamsan lan kelawan 5 fir rakaati ing dalam rakaat ats-tsaniyati kang kaping pindho bi raf'iyataihi kelawan ngangkat tangan lurune iki imam ya. Kemudian tata cara sholat istisqa selanjutnya adalah imam ini sholat 2 rakaat. Praktek sholatnya persis seperti sholat hari raya ya. Jadi setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu takbir 7 kali. Nah, di rakaat pertama, kemudian takbir 5 kali selain takbiratul intiqal ya, selain takbir untuk pindah dari rukun satu ke rukun lain. Ini 5 kali di rakaat kedua sambil mengangkat kedua tangan. Tsumma yakhtubu nuli khutbah sopo imam nadban kelawan sunnah khutbataini kelawan khutbah loro. Ka khutbatayil idaini kaya khutbah lorone salat riyaya loro fil arkani ing dalam pira-pira rukune wa ghairiha lan
liyane arkan. Lakin yastaghfiru tetapi ne njaluk sepuro sopo iki imam Allah ing Allah Ta'ala fil khutbataini ing dalam khutbah loro badalat takbiri kelawan dadi gantine takbir awwalahuma ing dalam kawitane khutbataini fi khutbatayil idaini ing dalam khutbah lorone salat id loro tata cara khutbahnya ya. Kemudian setelah melakukan sholat ini disunnahkan untuk khutbah. Bagaimana tata cara khutbahnya? Sama rukun-rukunnya dengan khutbah hari raya. Tetapi kalau khutbah hari raya ini kan caranya sebelum alhamdulillah sebelum dimulai ini takbir dulu 9 dan 7 kali. Tapi kalau sholat istisqa ini bukan takbir, melainkan istighfar. Ya. Istighfar di awal 2 khutbah. Ya. Bagaimana istighfarnya? Fayaftatihu mongko ngawiti sopo imam al khutbata ing khutbah al ula kang pertama bil istighfari kelawan istighfar tis'an kelawan kaping 9. Wal khutbata lan ing khutbah atsaniyata kang kaping pindho sab'an kelawan kaping 7. Nah, ini tadi keterangannya lain dengan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha ya. Salat istisqa ini dimulai dengan istighfar 9 kali di khutbah pertama dan kemudian di khutbah kedua istighfar sebanyak 7 kali. Wasighatul istighfari utawi sighote istighfar atau redaksi istighfar astaghfirullahal azim. Iku astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Ya, jadi redaksinya adalah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Redaksi istighfar setelah sholat fardu biasanya ini ya. Ini diulangi 9 kali di khutbah pertama, kemudian 7 kali di khutbah kedua. Cuma ada perbedaan ini ya. Ada sesuatu yang mungkin kalian merasa berbeda. Kebanyakan kan di masjid-masjid atau di musola istighfarnya kan alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau redaksi yang enggak ruwet ya. Redaksi yang enggak ruwet itu alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Ini yang paling enak redaksinya. Kenapa? Karena lafal Allah ini kan dibaca fathah. Akhir hurufnya kan dibaca fathah ya. Astaghfirullah. Kemudian al-azima ini menjadi predikatnya lafal Allah. Kemudian alladzi la ilaha illa huwa ini jumlahnya juga menjadi predikat dari Allah. Terus al-hayya karena ini juga predikat dari Allah, al-qayyuma, makanya predikat itu harus sama dengan yang diberi sifat ya. Dimana ketika lafal jalalah ini di fathah belakangnya, maka predikatnya ini juga harus sama ya.
harus sama, atau dalam disiplin ilmu nahwu ketika naat atau predikat itu mengikuti yang diberi predikat, maka harus sama-sama i'rabnya. Ini pembahasan ilmu nahwu ini ya. Nah, kalau al-hayyul qayyum nanti ini bulat ini. Ya kami tidak menyalahkan sebenarnya ya. Alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum, kami tidak menyalahkan. Ya memang bisa saja dibuat seperti itu, tapi nanti untuk sesuai dengan kaidah nahwu, prosesnya ini berbelit-belit. Kalau al-hayyul qayyum, kalau kita bahas dalam disiplin ilmu nahwu, ya, kaedahnya ini simpel. Ya. Kenapa? Ya karena lafal Allahnya ini nasab atau fathah, maka juga harus fathah juga. Lah ini ya, ada yang berbeda. Ya. Watakunu lan ono al khutubatani, ini sambil menunggu Ustadz Zainal ya, jadi agak lama sedikit, tapi khawatir ini mati. Kalau ini mati repot. Nanti baca kita seperti pantomin, tidak ada suaranya. Watakunu lan ono al khutubatani opo khutbah loro ba'dahuma iku ing dalem sakwise rakaataini. Ayat rakaataini tegese ing dalem sakwise salat 2 rakaat. Nah. Wa yuhawwilu lan molak malik al khotibu sapa khotib ridaahu ing serban selendange ki khotib. Faya ja'alu mongko ndadekno sapa khatib yaminahu ing tengene iki rida, yasarahu ing kiwone iki rida, wa a'lahu lan dhuwure iki rida, asfalahu ing ngisore iki rida ya. Langkah selanjutnya ketika khutbah ini khatib membalik ridanya. Ketika sholat kan disunahkan untuk bawa rida ya. Rida itu serban yang diselendangkan ke leher seperti ini. Ini dibalik, yang ada sebelah kanan, kemudian ditaruh di sebelah kiri. Yang sebelah atas ditaruh di bawah ya. Nah, dibalik seperti itu. Kemudian makmum ini juga mengikuti. Tapi ini tidak dilakukan dalam sholat. Ya. Dalam sholat ya batal ketika khutbah itu ya. Wa yuhawwilu lan molak malik annasu sapa pira-pira wong ardiyatahum ing pira-pira serban selendange kinas. Mithla tahwilil khatibi hale madani molak malik khatib ya. Dulu juga itu pernah dipraktekkan ya di pondok kami, pas ya yang imami dulu saya itu pernah sholat istisqa itu 2 kali. Yang pertama diimami oleh Hadratus Syekh Yai Maimun Zubair ya. Kemudian yang kedua di tahun 2000-an ini diimami oleh putra beliau yaitu guru kami Kiai Haji Muhammad Najih Maimun Zubair ya memang diinstruksikan nanti sebelum khutbah ya, sebelum sholat id, nanti ketika khutbah saya kok membalikkan kopiah atau serban, kalian juga harus mengikuti. Saya pas nggak bawa serban. Ya bawa kopiah hitam itu, kopiah khas Sarang ya, songkok nasional itu. Yang bagian belakang saya taruh depan. Gitu. Lah kalau kopiah kain kayak Mas Arif ini gimana? Ya mungkin dibalik, yang ada jahitannya ditaruh di luar. Gitu. Kalau kopiahnya Cak Basoni ini kan nanti rusak nanti. Dibalik seperti itu. Ini
Wa yukthiru lan ngakeh-ngakehno sapa khatib minad du'ai sanging doa sirron kelawan alon-alon wajahron lan banter ya. Fahaitsu asarro mongko ing dalam sekirane ngalonno al khatibu sapa khatib. Nah, asarro mongko ngalon-ngalonno al qaumu sapa kaum biduai kelawan donga. Ketika khatib ini berdoa pelan ya, maka makmum ya, ini juga berdoa secara sir ya. Berdoa maksudnya tidak mengeraskan suara, maka mereka juga berdoa. Nah, ikut berdoa ya. Biasanya doanya ini ya doa minta hujan itu sudah. Wa haitsu jaharo lan ing dalam sekirane banget no sapa khatib ammanu mongko padha ngamini sapa kaum ala duaihi ing atase dungane khatib ya. Jadi ketika doa ini dibaca dengan keras oleh khatib, kita bukan ikut berdoa tapi apa? Mengamini ya. Jadi ketika doa ini ketika sholat istisqa ada doa yang dibaca pelan. Ketika dibaca pelan kita juga ikut berdoa ya. Doa sesuai yang kita bisa, yang kita hafal ya. Intinya doa minta hujan ya. Nah, ketika khatib ini mengeraskan suara dalam doa ya kita membaca amin ya. Wa yukatsiru lan ngakehno sapa al khatibu sapa khatib minal istighfari sangking maca istighfar. Wa yaqra'u lan maca sapa khatib qaulahu ta'ala ing dawuhe Allah taala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru njaluka sepura sapa sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Innahu sak temene Rabb kana iku ana sapa rabbukum ghaffara iku zat kang akeh nyepurane. Lek gelem njaluk sepura yursil mongko bakal ngeculno sapa Allah sapa rabbukum as-samaa ing banyu langit. Bukan langitnya yang dilepaskan ya. Kalau langitnya dilepaskan ya ini otomatis kiamat. Ini namanya apa? Majas ini ya. Ini namanya majas kalau dalam ilmu balaghah atau sastra Arab itu itlaqul mahal wa urida bihil hal ya. Tempat yang diucapkan tapi yang dimaksud adalah keadaannya. Seperti orang Jawa bilang, kerannya apa mengalir? Ya mengalir. Maksudnya air yang ada di keran itu yang mengalir. Kalau keran yang dari plastik atau dari timah itu mengalir kan leleh. Sungainya mengalir, ya, maksudnya airnya yang ada di situ mengalir atau bukan ya. As-samaa ing banyu teko langit alaikum ing atase sira kabeh midroron hale deres ya. Nah, kemudian membaca salah satu ayat yang ada di surat Nuh ini ya. Nah, mintalah ampun kepada Tuhan ya. Sesungguhnya Tuhan ini banyak mengampuni ya. Ya, sering didurhakai tapi tidak pernah bosan memberikan ampunan. Kalau mau minta maaf maka Allah ini akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian ya. Al ayata nerusno sira ing ayat. Nah ini wa fi ba'dhi nusakhil matni lan iku ing dalem sebagiane pira-pira naskah matan ziyadatun utawi tambahan ya. Wahia utawi ziyadah yad'u Rasulullahi
Iku tambahan kata-kata yad'u Rasulullah. Yad'u ndonga Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini doa Rasulullah ya. Panjang sekali. Kita baca tanpa dimaknani saja ya. Nanti waktunya terlalu panjang ya. Allahumma ja'alha suqya rahmatin wala suqya azabin wala mahqin wala balain wala hadmin wala gharaqin ya. Allahumma ala dhirabi wal akami wa manabidi syajari wa butunil awdiyah. Allahumma hawalaina wala alaina. Ini ketika doa apa yang saya ceritakan tadi, ketika hujan terlalu lebat, overdosis, akhirnya banjir ya, di sekitar Madinah ini banjir. Nah, orang-orang yang dulunya minta hujan ini bingung juga akhirnya. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi ya. Allahumma asqina ghaitham mughithan hani'an mari'an sahhan aman ya. Ghadaqan tabaqan mujallilan daiman ila yaumiddin. Allahumma asqinal ghaitha wala taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wal dhonki ma la nashku illa ilaika ya. Allahumma ambit lana zar'a wa adirra lana dhar'a wa anzil alaina min barakatis sama' wa ambit lana min barakatil ard wakshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara wa yaghtasilu fil wadi idza sa'ala wa yusabbihu lirra'di wal barqi ya. Ini doanya segitu ya. Ini kalau kiai yang dari Jombang yang saya ceritakan di awal tadi, Masya Allah ya, padahal nggak niat sholat istisqa, hujan ini gerimisnya langsung turun ketika baca doa ini. Cerita dari salah satu guru kami ya. Ini memang doa langsung dari Rasulullah ya. Intahat wis rampung az-ziyadatu opo tambahan doa. Wahya utawi ziyadah. Lituliha krana dawane iki ziyadah. La tunasibu iku gak cocok opo ziyadah. Halal matni ing tingkai matan minal ikhtisari bayane saking ringkasan. Wallahu utawi Gusti Allah a'lamu iku zat kang luweh pirsa sapa Allah ya. Ya, karena memang pasalnya sudah habis, kita cukupkan membaca doa kifarah majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.